Dokter, dengan kedatangan pasien yang diduga keracunan caustic soda salah satu PT di Kabupaten Karawang, seperti apa tindakan dari Rumah Sakit Primaya sebagai rumah sakit yang salah satu dirujuk oleh pemerintah daerah, Pak? Iya, kalau misalnya untuk salah satu penanganannya penanganan awalnya pasti kita penilaian pasiennya dulu dari pernapasannya itu bagaimana, terus apakah ada tanda-tanda sumbatan atau tidak ya, itu yang paling penting. Ini kebetulan pasiennya untuk tanda-tanda RW ya, atau jalan nafasnya itu aman, untuk nafasnya pun nggak begitu susah, jadi kondisinya itu masih cukup baik. Gitu. Jadi untuk penanganan pertamanya ya kita berikan oksigen yang cukup tinggi. Lalu pasiennya itu kita berikan inhalasi atau nebu yang isinya itu anti radang lah istilahnya seperti itu. Dengan harapan si saluran pernafasan yang tadinya bengkak itu akan mengempis. Yang kita takutkan kan pada trauma inhalasi atau keracunan gas gitu, yang kita takutkan kan ada penyempitan saluran nafas yang berbahaya. Makanya kita kasih obat anti radang atau steroid ya dengan harapan untuk mengecilkan atau mengempeskan si radang itu. Akibat terburuk dari terjadinya keracunan ini, dampak bagi korban sendiri seperti apa, Pak Bu Dokter? Paling buruk adalah penyempitan dari jalan nafas. Jalan nafas itu kalau misalnya sempit sampai udara nggak bisa masuk, nah itu waktu yang kita punya tuh sangat singkat ya, bisa detik, bisa menit. Kalau misalnya kita nggak tanggap ya pasiennya bisa meninggal dunia. Bisa meninggal dunia. Terus untuk yang pasien yang ditangani sendiri seperti apa kondisinya? Kedua-duanya? Saat ini untuk kondisinya cukup baik ya. Jadi tidak ada tanda-tanda obstruksi atau tidak ada tanda-tanda saluran nafas yang tersumbat gitu, tidak ada. Untuk paru pun masih bersih ya, masih tidak ada masalah gitu. Jadi untuk penanganannya cukup observasi dan oksigen aja. Bagi masyarakat yang saat ini terdampak maupun tidak terdampak, pesan yang paling yang paling urgent lah ya untuk mereka tuh apa, Bu Dokter? Kita harus Baik yang sudah terdampak, harus mengetahui tanda-tanda si saluran pernafasnya itu ada penyumbatan atau enggak ya. Tanda-tandanya itu sesak berat atau misalnya pas ngomong kok ada suara kayak ngorok kayak gitu. Kalau misalnya ada suara yang kayak nik atau ngorok, kemungkinan besar yang ditakutkan si saluran pernafasnya udah mulai menyempit. Gitu. Kalau misalnya terjadi seperti itu harus langsung dibawa ke IGD, ke rumah sakit biar ada tindak lanjut gitu. Bagi yang saat ini belum merasakan tapi warga sekitar, Bu Dokter, itu antisipasinya seperti apa, Bu Dokter? Antisipasinya ya, kalau misalnya antisipasi sih pokoknya nggak jauh dari observasi aja. Observasi ya? Gitu. Itu ada efek jangka panjang nggak dari keracunan gas ini, Bu Dokter? Kalau misalnya itu saya belum punya data yang untuk menjawab pertanyaan itu. Untuk sementara, Bu Dokter, ini kalau dikaitkan dengan COVID ya, lebih bahaya mana, racun ini atau dengan COVID? Itu dua hal yang berbeda ya, Pak. Dua hal yang berbeda ya, cuman sama-sama berbahaya ya, sama-sama mengakibatkan kematian juga ya, Dokter? Iya, cuman itu prosesnya beda ya. Siap, oke. Jadi nggak bisa dikaitkan ya, siap. Oke. Makasih. Dengan Ibu Dokter siapa, Dokter? Sania. Oke. Makasih. Bagian apa, Bu Dokter? Saya dokter umum IGD. Oke, makasih Ibu Dokter ya.